Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Saya harap baik-baik saja ya teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Jayanti Rian Pratiwi. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan proses pembentukan bayangan di cermin cembung, ini adalah contoh dari cermin cembung. Teman-teman pasti udah sering lihat dong, cermin cembung biasanya kita temui di pertigaan jalan, kemudian di tikungan. Teman-teman udah pernah lihat dong, udah sering bahkan. Nah, kemudian gimana sih pembentukan bayangan di cermin cembung? Ada yang tahu nggak sih gimana prosesnya? Nah, ini dia proses pembentukan bayangan di cermin cembung, teman-teman. Jadi prosesnya itu ada 3, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih apa aja proses pembentukan bayangan di cermin cembung? Nah, yang pertama itu sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu sinar yang datang dari arah titik fokus itu akan dipantulkan dengan kondisi sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga itu sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan kembali dengan kondisi sejajar. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah hubungan jarak fokus atau F kecil dengan jari-jari kelengkungan pada cermin cembung atau bisa kita simbolkan dengan R besar. Nah, hubungannya seperti apa sih? Untuk hubungannya di sini adalah R itu sama dengan 2 kali F, atau bisa juga kita tuliskan F itu sama dengan R dibagi 2. Nah, untuk F itu adalah jarak fokus atau titik fokus, kemudian untuk R itu adalah jari-jari cermin atau jari-jari kelengkungan cermin cembung. Nah, selanjutnya di sini yang kita bahas adalah rumus fokus cermin cembung. Nah, rumusnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Untuk rumus fokus pada cermin cembung adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, untuk F di situ adalah titik fokus cermin cembung, untuk S itu adalah jarak benda ke cermin, sedangkan untuk S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. Dengan catatan, yang pertama adalah fokus cermin cembung bernilai negatif karena letak titik fokus berada di belakang cermin. Nah, untuk catatan yang kedua di sini mengenai bayangannya nih. Untuk bayangannya, bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya. Jadi setiap kita bercermin di depan cermin cembung seperti spion dan lain-lain, maka bayangan yang terbentuk adalah maya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perbesaran bayangan pada cermin cembung. Nah, gimana sih perbesaran pada cermin cembung? Di sini untuk perbesarannya M besar ya di sini. Untuk M itu adalah sama dengan nilai mutlak dari H aksen dibagi dengan H, atau bisa juga kita tuliskan S aksen dibagi dengan S, atau nilai mutlak dari S aksen dibagi dengan S. Nah, apa sih M, H aksen, H, S aksen dan juga S itu? Nah, untuk M itu adalah perbesaran bayangan pada cermin. Untuk H itu adalah ketinggian suatu benda. Kemudian H aksen itu adalah ketinggian atau tinggi bayangan. Kemudian S itu adalah jarak benda ke cermin, sedangkan untuk S aksen itu adalah jarak bayangan. Selanjutnya di sini ada catatan nih untuk rumus perbesaran bayangan pada cermin cembung. Apa sih catatannya? Untuk catatannya yaitu adalah perbesaran pada cermin merupakan perbandingan bayangan dengan benda asli. Dan perbesaran bayangan harus bernilai positif. Nah, karena ketinggian yang terbentuk pada cermin cembung atau jarak bayangan yang terbentuk dari cermin cembung tadi itu adalah bernilai negatif, maka harus diberi
tanda nilai mutlak agar perbesaran bayangan akan bernilai positif. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan saya mengenai proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ternyata selain kita mendapatkan proses pembentukan bayangan di cermin cembung, kita tadi juga sudah belajar tentang bagaimana cara kita untuk mencari titik fokus, cara kita mencari jarak benda maupun jarak bayangan. Selain itu mencari tinggi benda dan juga tinggi bayangan. Apalagi teman-teman satu lagi, betul banget, perbesaran bayangan. Nah, semoga yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman tetap semangat belajarnya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.